Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Alhamdulillah senang sekali saya bisa hadir di sini. Sebuah kehormatan bisa sharing-sharing di depan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian mengenai pengembangan bisnis dan juga pencatatan sederhana ya. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini merupakan sebuah tantangan baru bagi kita pembisnis, baik itu menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Karena semuanya itu terdampak, Bapak Ibu. Semuanya terdampak, baik dia itu perusahaan besar juga terdampak. Dan bahkan mereka melakukan pivot seperti AirAsia yang dulunya pesawat terbang, sekarang akhirnya pivot menjadi delivery service. Dari situ, makanya dari apa yang terjadi ini kita harus bisa membaca masalah apa yang terjadi, lalu bagaimana kita bersikap. Nah, hari ini kita akan membahas, pertama saya akan membahas mengenai perjalanan saya saya akan membahas dari tahun 2015. Dengan tadi dari Mas Moderator sudah menyampaikan CV saya dari tahun 2015, juga saya mempunyai bisnis namanya Krimel Ice Cream, sebuah kedai es krim yang berlokasi di Surabaya, dan kita memulainya itu di garasi rumah. Dengan modal untuk sewanya saja kita hanya bisa sanggup 1 juta rupiah untuk sewanya. Lalu kita rombak garasi rumah itu, kita hanya bisa secukupnya karena saya dan teman-teman saya juga, abang saya juga masih mahasiswa, kita tidak punya modal banyak. Dari situ kita mulai dari hal yang kecil dulu, setidaknya mulai dulu aja. Lalu kok bisa sih es krim yang hanya di garasi rumah orang ini, terus juga untuk masuk ke tokonya itu, untuk masuk ke krimalnya itu harus melewati gang-gang kecil. Tapi kenapa bisa sampai diliput berbagai media, bahkan masuk CNN Indonesia, masuk Trans 7, bahkan koran-koran lokal. Bagaimana bisa kita yang kecil itu bisa dilihat oleh orang-orang banyak? Jawabannya adalah online. Kita harus go online ketika kita memulai bisnis dan kita terbatas oleh mungkin budget keuangan kita terbatas, kita harus go online. Kenapa? Karena lebih murah untuk promosi, lebih tepatnya. Untuk promosi, untuk memberitahu orang dengan Instagram, dengan Facebook, itu gratis. Nah, sekarang berbeda dari 10 tahun, 20 tahun sebelumnya, kalau misalnya memulai bisnis itu harus modal banyak. Kalau mau promosi harus turun ke jalan ngasih brosur. Harus iklan di koran, harus iklan di billboard segala macam. Namun dengan media online ini, media sosial, itu semua dipermudah. Nah, semua itu dipermudah. Maka dari itulah kita harus, Bapak Ibu, harus go online. Singkat cerita, saya ada dapat pesanan melalui GoFood dikirim ke Madura. Nah, posisi saya di Surabaya, pesanannya itu di Madura. Saya jual es krim, lah cair dong kalau dikirim. Dari situ saya berpikir berarti saya hanya terbatas di daerah Surabaya saja. Kalau misalnya saya jualan di Madura, berarti saya harus buka cabang di Madura. Kalau saya mau menggapai customer Medan, berarti saya harus buka cabang di Medan. Atau enggak orang Medan yang datang ke Surabaya dari situ. Saya berpikir, berarti saya hanya bisa jualan di Surabaya aja. Kenapa? Karena saya modalnya terbatas. Kembali lagi. Modal saya terbatas. Kalau misalnya saya maksakan untuk buka cabang, belum lagi bayar sewa tempatnya, belum lagi bayar karyawannya, belum lagi harus memanage karyawannya, operasional tiap hari segala macam. Di situ saya ada merasa keberatan. Lalu saya ingin berbisnis yang lain. Kira-kira apa ya? Lalu teman-teman saya sering HP-nya itu sering berdering. Biasanya Shopee, Shopee, Shopee. Saya berpikir, apaan itu? Dulu saya nggak ngerti Shopee. Saya nanya, itu apa? Oh, ini marketplace. Dia bisa jualan online di sini. Saya pesen jilbab,
dari Jakarta, terus dikirim ke Surabaya gitu. Loh, kok bisa? Dia jualannya di Jakarta, customer-nya itu bisa di Surabaya. Nah, itu yang menarik saya untuk memulai berbisnis online. Kenapa? Karena jika bisnis online, jika kita jualan online, calon customer-nya itu se-Indonesia. Nah, berbeda dengan kalau misalnya kita maksain jualan offline, customer kita ya daerah situ saja. Kalau mau menggapai customer luar, berarti harus buka cabang, buka franchise. Tetapi kalau misalnya jualan online, kita posisi di Surabaya, calon customer kita bisa ke seluruh Indonesia, dari Medan, bisa Makassar, Kalimantan, segala macam. Dari situlah saya mulai tertarik untuk memulai bisnis online. Lalu saya berpikir, kira-kira apa es krim bisa dijual online ya? Ya pasti kan dikirim ke JNE lah, cair juga, nggak bisa. Saya mau paksain gimana pun nggak bisa. Maka dari itu saya harus mengganti produk. Nah, kira-kira sebagai mahasiswa juga dengan modal kecil, apa yang bisa saya jual dari situ? Saya coba cari-cari di Shopee juga, saya cari-cari orang itu paling banyak sering jualan apa ya? Oh, paling banyak itu jualan jilbab. Nah, jualan jilbab, jualan gamis juga banyak, pokoknya aksesoris perempuan, pakaian wanita. Lalu saya sembari saya belajar, saya pengen juga beli untuk saya sendiri, untuk beli peci sama pakaian muslim. Lalu saya coba searching-searching, yang keluar paling banyak itu seperti ini. Wah, berbanding terbalik ini. Saya pengen gaya keren gitu, pakai peci yang keren segala macam. Tapi kalau yang ada keluar yang baju koko, pakai peci hitam seperti itu. Dari situ saya melihat ini ada sebuah kekosongan. Kalau orang bilang ini ada sebuah peluang yang bisa diisi. Nah, dari situlah saya memulai Minhaj, sebuah brand fashion muslim pria berfokus pada streetwear. Jadi kita fokus untuk anak-anak muda yang ingin berhijrah, namun tetap pengen bergaya. Nah, dari situlah saya memulai Minhaj ini. Saya memulainya dengan topi peci atau Mickey hat. Balik lagi, karena saya tidak punya modal banyak. Peci ini harganya murah. Nah, jadi saya beli, terus saya ibarat kata saya ke Tanah Abang, saya beli terus saya jual gitu. Tapi ini saya beli di online, terus saya jual dengan nge-branding baru. Nah, saya beli di online dengan harga murah, saya branding, terus saya jual lebih baru lagi. Dari situlah saya memulai dengan awalnya berapa modalnya? Kurang lebih 100.000 saya sudah bisa memulai dengan 6 peci. Okay. Saya jual di Instagram, saya jual coba hashtag Mickey Hat Surabaya, hashtag Mickey Hat Jogja, hashtag Mickey Hat Medan, segala macam. Orang pertama yang beli Mickey Hat Minhaj ini adalah orang Jogja. Nah, berarti teori saya benar. Ketika saya berbisnis online, saya bisa menjualnya ke seluruh Indonesia. Customer saya pertama Jogja, yang kedua Jakarta, yang ketiga Bandung. Kejual semua 6 pieces, saya putar lagi modalnya. Jadi beli lagi 12 pieces. 12 peci, saya coba jual lagi, kejual semua 12 peci, saya putar lagi modalnya jadi 24. Begitu terus, 24 terjual, saya putar lagi jadi 48. Gitu terus, saya putar terus modalnya. Dan saya fokus untuk bertumbuh. Dari tahun 2018 yang saya nggak ngerti apa-apa tentang bisnis online nih. Cuman saya tahu cara main Instagram bagaimana. Saya coba upload, saya coba posting foto saya nggak punya model, jadi saya sendiri saya foto gitu. Followersnya masih 0. Saya sharing-sharing, tolong follow Instagram dong. Mulai 1, mulai 2, akhirnya bertumbuh, akhirnya sampai followersnya 700. Nah, di situ saya baru mulai lagi Shopee belum ada penjualan. Saya coba cara A, cara B, cara C, akhirnya mulai bertumbuh. Tahun 2020 saya sempat hampir menyerah. Kenapa? Karena saya berpikir, siapa yang mau jalan-jalan lagi? Siapa yang mau beli fashion? Kan nggak boleh keluar-keluar rumah lagi. Kan nggak boleh, masjid juga ditutup juga. Siapa yang mau beli peci? Pertama itu mindset saya awalnya. Lalu saya berpikir kalau misalnya saya nyerah, saya nggak dapat apa-apa.
Tapi kalau saya maju terus, kalaupun gagal, saya dapat pengalaman. Tapi kalau misalnya saya berhasil, ya saya dapat uang dari gitu. Akhirnya saya ya udahlah, mending maju aja daripada mundur nggak dapat apa-apa, mending saya kerjakan aja. Ternyata tahun 2020 omset saya 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Saya mulai berpikir kenapa kok bisa ya? Karena orang-orang di rumah aja malah rajin belanja. Saya baca-baca artikel, orang di rumah aja malah rajin belanja, tapi belanjanya online. Nah, belanjanya online mereka. Jadi disitulah ada kesempatan, malah makin meningkat tahun 2021, makin meningkat lagi. Tadi yang followersnya 2.000 jadi 9.000. Tadi yang jualannya paling berapa 100, sekarang udah sampai ribuan. Dan juga bisa menggapai ke berbagai daerah. Dan sesuai dengan teori saya sudah bisa menggapai daerah Aceh, saya bisa jual bahkan daerah Papua yang ongkirnya 100.000. Dan mereka nggak apa-apa, bagi mereka ya sudah. Akhirnya mereka bayar ongkirnya, kita kirim ke Papua dari situ. Jadi kita harus bergerak. Kalau misalnya di offline sudah tidak bisa lagi, berarti kita harus go online. Dan jangan pernah merasakan nyaman diri. Jangan pernah merasakan nyaman diri dari situ. Jadi kalau misalnya mungkin hari ini sukses bisnisnya, jangan nyaman. Mulai gerak lagi, kira-kira apa ya bisa untuk bertumbuh. Dan itulah yang terjadi pada Nokia, pada BlackBerry, ketika mereka merasa sudah besar bisnisnya, ya udah santai aja, gitu. Akhirnya apa? Akhirnya sekarang udah nggak terlihat lagi siapa yang lagi pakai BlackBerry, mungkin ada beberapa, cuma nggak sebesar dulu. Nah, yang pakai Nokia lagi dari situ. Jadi seperti itu. Percaya mimpi, percaya diri, dan percaya proses. Kalau misalnya saya tadi nggak percaya mimpi saya ingin menjadi seorang entrepreneur dan saya ingin mendirikan sekolah entrepreneur. Kalau misalnya nggak ada mimpi saya, itu saya mungkin nyerah saja. Mimpi itu adalah bahan bakar kita untuk bergerak. Ketika kita percaya kalau ada rezeki hari ini, kita akan bergerak. Tapi kalau misalnya kita nggak punya harapan lagi, kita nggak punya mimpi lagi, pasti kita di rumah aja, diam diri. Nah, berarti harus Bapak Ibu dan teman-teman sekalian harus punya suatu mimpi untuk bahan bakar tadi. Pengen menjadi apa? Pengen sukses. Kalau pengen kaya, itu bukan mimpi. Itu dampak. Dampak apa yang kita kerjakan. Kalau misalnya kita jualannya bagus, otomatis orang-orang ngasih uang. Gitu. Kalau misalnya barang kita bagus, produk kita bagus, jasa kita bagus, otomatis orang akan ngasih uang. Nah, kaya itu, uang itu adalah dampak dari skill yang kita punya, dari produk yang kita punya. Dari situ. Makanya harus hati-hati dulu menentukan mimpinya. Jangan mimpinya kaya. Nah, situ. Lalu yang kedua adalah percaya diri. Kalau misalnya nggak percaya diri, akhirnya apa? Akhirnya mas saya nggak bisa, akhirnya nggak berangkat. Ya itu. Harus percaya diri. Misalnya hari ini nggak bisa, besok coba lagi. Misalnya besok nggak bisa, besok coba lagi. Gitu. Dan percaya proses. Tumbuhan, kalau cuma ditanam doang, apakah bisa langsung tumbuh? Tidak bisa. Disiram sekali, dipupuk sekali, apakah bisa langsung tumbuh? Nggak bisa. Harus apa? Harus berkali-kali. Begitu pula Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu memulai bisnis, misalnya baru mulai bisnis juga atau mau memulai online, percaya pada prosesnya. Begitu pula dengan saya tahun 2018, saya nggak ngerti apa-apa. Tapi saya percaya proses, saya siram terus, saya pupuk terus. Saya coba belajar, ini kenapa nggak ada terjual misalnya. Saya coba cara A, cara B nggak bisa, saya coba cara C, ternyata terjual 1. Saya coba lagi cara baru, cara D, terjual 3, gitu terus. Jadi percayalah Bapak Ibu dengan proses. Nah, saya ingin sharing sedikit tentang teman saya ini. Saya anak IPS, SMA. Ini yang saya pelajarin ini mereka saja. Ini udah anggap sahabat saya. Itu adalah manusia batu di zaman Paleolitikum. Saya belajar filosofi dari mereka. Ketika pada saat itu zaman Paleolitikum, mereka bergantung pada alam. Nah, mereka bergantung pada alam. Untuk bertahan hidup, mereka harus berburu. Dilihat hewan di daerah tersebut banyak hewan, mereka harus berburu. Dan
hewan itu ternyata bermigrasi. Mereka bermigrasi ke tempat lain. Kalau misalnya manusia batu ini tetap aja nggak mau bergerak, santai aja gitu. Hewan-hewannya udah pergi, akhirnya nggak ada makanan yang bisa dimakan. Nah, makanya mereka akhirnya itu nomaden, berpindah-pindah. Untuk apa? Untuk bertahan hidup dari situ. Untuk bertahan hidup mereka harus berpindah. Dan itu yang saya terapkan ketika di Krimel. Saya rasa sudah tidak ada lagi rezeki, ibarat saya. Tidak ada rezekinya lagi. Saya berpindah ke online. Gitu. Ketika rezeki kita mungkin nggak ada mungkin rezeki saya nggak ada di Surabaya, saya berpindah kemana? Ke Jogja. Maksudnya saya iklanin ke Jogja gitu. Saya coba jualan di daerah Jogja. Dan itu berpindah terus. Untuk apa? Untuk bertahan hidup sih. Maka itu pilihannya dua, Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin bergerak atau tidak? Kalau tidak bergerak, maka akan punah. Kalau misalnya tetap pengen offline terus, siap-siap saja. Siap-siap yang terjadi pada Nokia, pada BlackBerry, pada bisnis-bisnis yang tidak bergerak, akhirnya apa? Akhirnya punah. Nah, apakah kalau misalnya mau go online ini harus bisa teknologi, harus bisa artificial intelligence, harus bisa coding? Tidak perlu. Saya sendiri tidak paham sebetulnya. Namun, saya paham Instagram, saya paham WhatsApp, saya paham gimana caranya main Facebook. Di situ saja sudah bisa untuk memulai bisnis. Dari situ saya sudah bisa dan gratis. Berbeda dari 10-20 tahun yang lalu, kalau mau berbisnis harus nyewa pegawai, harus nge-hire pegawai, harus nyewa tempat segala macam. Kalau misalnya di tahun ini, di era ini sekarang sudah gampang dan gratis. Ini adalah waktu yang terbaik untuk memulai bisnis dari situ. Jadi mumpung masih ada kesempatan ini, lakukan untuk belajar, nggak apa-apa dulu. Mulai dari belajar dulu. Ibarat kata mau berenang, jangan buru-buru langsung lompat ke kolam yang dalam. Belajar dulu aja, rasain gimana airnya, rasain gimana caranya berenang, nikmatin prosesnya. Lama-lama tanpa sadar tiba-tiba udah bisa berenang aja. Kayak gitu. Namun perlu diketahui ya, sebisa mungkin harus ada mentor untuk mengarahkan. Nah, di sini saya juga membantu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk mengarahkan. Gitu. Jadi kalau misalnya pengen bisnis online harus belajar dulu pelan-pelan. Mulai bertumbuh, mulai dari 1 pieces, mulai dari 2 pieces. Apakah sudah terlambat? Tidak. Mas, saya baru mulai. Nggak apa-apa. Semua bisnis berawal dari hal yang kecil. Dengan mimpi yang besar. Apapun itu. Baik itu Gojek, baik itu Amazon, baik itu Google. Semuanya itu dari hal-hal kecil. Dari garasi, Apple. Yang kita lihat besar itu, kantor-kantor besar itu semua berawal dari hal kecil. Namun mereka memiliki mimpi yang besar dari situ. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, mulailah dari hal kecil dulu. Mulai dulu aja, lalu bikin yang lebih baik. Nah, gimana caranya hari ini lebih baik dari kemarin? Gimana caranya besok lebih baik dari hari ini? Gimana caranya besoknya lagi lebih baik dari situ? Nah, Mas, enak jualan apa ya? Biasanya orang-orang bertanya pada produk. Mas, produknya apa yang laku ya? Mas, produknya apa yang enak dijual ya? Jawabannya adalah tidak ada yang peduli. Mau kita jualan ayam goreng, orang-orang tuh nggak peduli. Asalkan ayam gorengnya enak. Kalau ayam gorengnya enak, orang peduli. Nah, kalau misalnya mau jual jasa apa yang enak? Nggak ada yang peduli mau jualan jasa cuci sepatu atau apa. Tapi kalau misalnya jasanya menyelesaikan suatu masalah, misalnya lagi ada banjiran di Jakarta, nah itu otomatis kan mereka pada kotor sepatunya. Ada disitulah bisnis yang baik, jasa cuci sepatu. Karena intinya apa? Intinya pembisnis hadir karena adanya keresahan, bukan karena produknya, bukan karena pengennya kita. Saya pengen bisnis A. Saya pengen bisnis A, B, C. Mungkin bisa, cuman nggak baik. Kenapa? Jadi kita menerka-nerka. Tapi kalau misalnya kita bisa membaca keresahan orang,
Nah, kita sebagai pemecah masalah tersebut. Gojek seperti itu. Ketika dulu kalau misalnya ojek pangkalan itu susah dicari, akhirnya Bapak Nadiem Makarim menciptakan Gojek. Traveloka begitu juga, ketika susah nyari tiket pesawat, Traveloka hadir untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena keresahan adalah opportunity, ladang pahala bagi kita sebagai pebisnis. Ketika orang lagi resah, ketika orang lagi ada masalah, kok nggak ada sih ya misalnya ojek pangkalan yang bisa dipesan pakai HP dari situ. Di situ kita hadir sebagai pembisnis, kita hadir untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bukan hanya dapat uangnya, tapi kita juga dapat pahalanya. Jadi mindsetnya harus diganti. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, just do it. Berbeda kalau misalnya bisnis itu kayak berenang. Kalau berenang cuma tahu teorinya aja, tapi nggak pernah berenang, apa bisa dibilang dia jago berenang? Nggak bisa. Oke. Yang penting itu bukan masalah teori-teori segala macam. Penting itu adalah praktek. Menyiram, bunga, memupuk itu. Yang penting apa? Prakteknya. Gitu. Nah, dari sini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya harap ada kertas atau pulpen ya, biar kita sembari praktek. Oke, kalau bisa disiapkan juga, kalau misalnya di HP sebetulnya agak sulit, tapi kalau bisa saran saya ada kertas dan pulpen. Supaya apa yang saya sampaikan ini nggak cuma masuk kanan keluar kiri saja. Oke? Nah, pertama di HP juga, kalau bisa Bapak Ibu punya smartphone, install ini setidaknya. Ada WhatsApp, ada Facebook, ada TikTok, ada Instagram. Tujuannya apa? Untuk tadi mempermudah kita berjualan. Mas, saya jualannya soto, bisa nggak? Bisa, promoinya pakai Instagram. Nah, promoinya pakai WhatsApp. Dari situ. Untuk delivery-nya, Mas kan nggak boleh ngumpul-ngumpul. Delivery-nya pakai Gojek, GoFood. Kalau bisa diinstal juga kayak gitu. Jadi tergantung dari bisnisnya. Setidaknya ini udah diinstal di smartphone Bapak Ibu sekalian. Biar enak nantinya. Oke? Nah, ini aplikasinya Canva, TikTok, Gmail, segala macam. Nah, jadi kalau misalnya jualannya baju atau segala macam, setidaknya ada Shopee-nya, ada Tokopedia-nya, Facebook segala macam. Nah, setelah itu nanti dibantu panitia saja ya. Setelah itu bikin brand. Tujuannya apa bikin brand ini? Bapak Ibu, ketika ada pilihan misalnya dua ini. Nah, Bapak Ibu cuma punya duit Rp3.000. Terus Bapak Ibu haus. Tiba-tiba saya nawarin minuman. Bapak Ibu mau beli nggak air minum ini? Ini ada Aqua, harganya 3.000 tapi. Nah, ini ada air mineral tapi nggak ada label. Harganya 1.000, Bapak Ibu bisa beli 3. Mana yang kira-kira dibeli? Mungkin saya tanya Mbak Fitriski Dwinanda. Boleh nggak bantu jawab? Nah, terkejut. Boleh nggak? Kira-kira Mbak kalau bisa ditawarin 2 minuman ini, Mbak punya Rp3.000, Mbak pilih yang mana? Yang 1.000. Yang mana? Yang 1.000. 1.000. Kenapa pilih yang 1.000? Soalnya duitnya 3.000 doang. Jadi sisanya bisa buat. Tuh, apa Mbak percaya kalau beli air minum ini harganya 1.000? Sedangkan kalau misalnya Aqua ini sudah jelas. Ayo. Enggak Tetap pilih sih. 1.000? Cuma kan karena duitnya sisa 3.000 mungkin nanti sisanya buat apa gitu. Oh gitu, berarti nggak takut ya, berarti Mbak pemberani, hebat. Saya aja jawab. Tapi kebanyakan orang itu pasti menjawab Aqua. Kenapa? Karena yang 1.000 ini nggak ada labelnya, nggak ada mereknya. Bisa jadi isinya airnya isi ulang. Airnya itu dari keran. Betul tidak? Ternyata Mbak Dwinanda minum ternyata air keran ternyata. Waduh, mau marahin siapa? Nggak ada. Saya udah kabur, ibarat kata kayak gitu. Kalau misalnya Aquanya air keran, air Aquanya bisa dimarahin. Maksudnya ini kok bisa Aquanya air keran isinya.
Jadi kalau misalnya nggak ada label, itu dia ternyata isinya bisa macam-macam. Air keran, mungkin air apa aki mungkin. Nah, dari situ brand itu penting. Untuk apa tadi? Untuk kepercayaan pertama. Dari situ. Ini menarik jawaban Mbak Nanda ini. Bisa saya ini kan teliti lagi nanti. Saya coba. Ternyata ada juga orang yang beli Rp1.000, tapi nekat gitu. Hebat-hebat. Tapi itu intinya Bapak Ibu. Lakukanlah brand. Kenapa? Supaya tidak ada perang harga juga. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin jualan tapi murah-murahan, misalnya yang penting murah biar laku, itu hati-hati. Kenapa? Karena nanti bisa kalah dengan mereka yang modalnya banyak. Nah, mereka yang modalnya banyak ngasih murah enak, mereka masih punya duit di belakang. Tapi kalau misalnya kita jual murah gitu, untung kita kan tipis. Gitu. Untuk putar modal aja juga sulit. Dari situ. Kalau misalnya kita nge-branding, kita jual mahal, mereka tetap mau. Kenapa? Karena mereka percaya dengan produk kita. Mereka percaya dengan produk kita, apa yang kita jual. Nah, gimana cara bikin brand? Pertama-tama ini masih dasarnya aja. Sebetulnya bikin brand itu panjang perjalanannya, tapi setidaknya Bapak Ibu punya ini nama brandnya apa, tagline-nya apa, lokasinya di mana untuk jelas, produknya apa, harganya berapa, untuk siapa, paling penting itu untuk siapa. Mas, semua orang boleh beli, mungkin boleh. Cuman kalau misalnya saya jualan jilbab, apakah saya ini saya apa namanya? Tiba-tiba ada mas-mas beli gitu, saya panggil bunda, kan nggak bisa gitu. Jadi saya harus tahu dulu ini jualannya untuk siapa. Oke, ini jualannya untuk siapa? Jilbab, oke, untuk wanita. Kalau ada pria beli, bonus aja, anggap bonus. Mungkin dia beliin untuk ibunya, untuk istrinya. Dari situ. Jadi untuk siapa ini kita harus jelas. Supaya apa? Supaya kita komunikasinya dengan targetnya itu lebih manusiawi. Nah, lebih manusiawi. Kalau misalnya ibu-ibu yang beli, kita panggil, halo bun, gitu. Kalau misalnya kita nggak tahu target siapa kita, akhirnya manggilnya ngasal, halo kak, padahal udah foto profilnya udah ibu-ibu anak 3 mungkin atau dan nenek-nenek kita panggil kak, kan nggak enak. Nah, ini contoh yang saya buat, Minhaj ya. Mungkin bingung Bapak Ibu namanya siapa, brandnya pakai aja nama diri sendiri dulu, nggak apa-apa. Kayak saya dari Hafiz Minhajuel, saya ambil Minhaj. Kenapa? Karena itu salah satunya ada doa dari orang tua juga. Nama kita ini pasti ada doa dari orang tua kita. Kenapa kita nggak bikin aja jadi sebuah brand yang orang-orang makin terkenal. McDonald pun nama orang. McDonald. Terus juga banyak brand-brand Louis Vuitton kok nggak salah nama orang juga. Jadi pakai kalau sementara ini pakai nama sendiri aja kalau misalnya bingung, nggak apa-apa. Tagline-nya juga segala macam, lokasi di mana, produknya apa, harganya kira-kira berapa. Nggak usah diisi sekarang, tapi setidaknya nama tagline dikosongin dulu. Oke, titik 2, harga titik 2 untuk siapa titik 2. Untuk supaya kita jualan tuh nggak kemana-mana. Nah, maksudnya nggak bingung nanti ditanya, ini Minhaj ini apa? Minhaj jualan topi, masa gitu doang. Nah, harus jelas Minhaj brand fashion muslim pria berfokus pada streetwear. Nah, jadi jelas dia jualannya apa. Seperti itu. Oke, lalu brainstorming. Kira-kira mau jualan apa ya? Misalnya ini untuk pemula, mau bingung jualan apa, kita harus tulis dulu semua apa di pikiran kita. Oke, misalnya mau jual makanan, tulis makanan. Makanan ada burger, ada sate, ada sushi. Mas saya nggak jualan sate, nggak apa-apa, tulis dulu aja semua apa yang ada di pikiran kita. Fashion, topi, jilbab, jaket, segala macam. Udah ditulis semua, baru diseleksi. Makanan, bisa nggak ya saya bikin burger? Oh saya nggak bisa bikin burger. Yaudah coret. Bisa fashion, bisa nggak saya jualan jaket? Mungkin bisa. Cuman model saya nggak cukup. Karena satu jaket aja mungkin modelnya harus 70.000, 100.000 segala macam. Oke, coret. Nah, topi kira-kira bisa nggak ya? Oh, topi modalnya berapa? Oh, 100.000 aja sudah bisa beli 6 kayak gitu. Oh, bisa dong kayak gitu. Saya coba lingkarin. Topi apa ini? Topi ada topi cowboy, ada topi baseball, ada topi peci. Nah, saya kira-kira apa ya? Oh, peci aja. Nah, kenapa Mickey Hat saya pilih? Karena
itu ukurannya all size. Berbeda sama baju ada L, ada XL, ada M, berarti harus nyetok banyak kan. Kalau misalnya peci ini saya bisa mulai dengan warnanya aja 6 pieces gitu, all size bisa. Dari situ adalah pilihan saya, kenapa tergantung dari saya. Kondisi saya yang sekarang ini gimana, kondisi keuangan juga, kondisi saya bisnis online. Kenapa fashion? Kenapa nggak makanan? Karena saya mau bisnis online yang simple, gampang packingnya, gampang untuk nge-packagingnya. Nah, kalau misalnya makanan ribet packagingnya, misalnya jual gelas gitu harus packaging bubble wrap segala macam, harus berlapis-lapis. Saya nggak bisa seperti itu. Jadi saya harus lihat kondisi saya. Oh, peci ini gampang packagingnya, terus juga harganya murah. Oke, saya jual gitu. Oke, Bapak Ibu. Setelah nemu tadi produknya apa, lakukan validasi. Ini sangat penting. Kenapa? Supaya kita nggak berasumsi doang. Kadang kan kita mikir, makanan saya enak kok, saya jamin ini pasti laku. Belum tentu orang-orang bilang enak. Mungkin ya teman-teman kita bilang enak. Kenapa? Karena jaga perasaan mungkin. Gitu. Jadi harus lakukan validasi. Begitu pula saya melakukan Mickey Head Minhaj ini, saya mulai dari 6 peci dulu. Saya lakukan validasi. Gimana responnya? Mas, ini benangnya keluar-keluar. Terus juga mungkin kainnya agak sobek. Oh, oke, mohon maaf. Kita perbaikin gitu. Mas, ini packagingnya terlalu biasa saja gitu. Kayaknya bagus kasih packaging plastik yang ada ininya, gambarnya. Oke, saya catat gitu. Gitu juga misalnya Bapak Ibu mau jualan nasi goreng misalnya. Jangan pikirin mau jualan di mana, jangan pikirin gerobaknya seperti apa. Jangan dulu pikirin nasi gorengnya itu enak atau enggak. Nah, gimana caranya? Pertama, buat dulu prototipenya, buat dulu 5 piring, 10 piring. Habis itu apa? Habis itu tawarkan ke orang-orang. Tapi jangan bilang kalau itu Bapak Ibu yang masak. Kenapa? Karena nanti jaga perasaan. Gimana rasanya? Enak kok kata orang. Padahal kurang asin, padahal kepedesan dari situ. Jadi kalau bisa tawarkannya itu bilang aja, ini saya beli nasi goreng di depan masjid. Cobain rasanya. Pas dicoba, kok rasanya asin ya? Nah, catat responnya. Oh, rasanya keasinan. Berarti harus dikurangin garamnya gitu. Evaluasi, masak lagi, coba lagi, tawarin lagi. Ini saya beli di gang sebelah. Itu cobain rasanya. Pas dimakan, loh, kok rasanya hambar ini? Oh, dicatat lagi. Oh, rasanya hambar. Berarti kurang bumbu. Oke, masak lagi, evaluasi, masak. Habis itu tawarin lagi, ini beli di mana lagi? Depan rumah misalnya. Dimakan, ternyata, wah, enak banget nih. Di mana belinya? Nah, di situ baru, wah ini produknya enak nih. Tapi jangan satu orang aja, cobain tawarin ke orang lain juga. Tawarin ke 10 orang, dari 10 orang yang bilang enak berapa? Kalau misalnya 10 orang yang bilang enak 9, berarti oke. Tuh. Mungkin satu orangnya ini lagi sakit atau gimana lidahnya nggak bisa ngerasain, bisa jadi kan. Jadi setidaknya 9 orang ini udah bilang oke, kita coba jualin. Gitu. Daripada asal action. Langsung bikin aja, yang penting action. Udah nyewa tempat, udah nge-hire pegawai banyak, udah datangin artis, orang-orang makan ternyata keasinan. Nggak balik lagi ke sana dari situ. Jadi ketika mau berjualan, pelan-pelan dulu aja, jualin 1, jualin 2, tanya responnya, kurang apa, bagusnya tambahin apa. Oh, bagusnya packagingnya kasih ini gini-gini. Oke, itu. Yang penting apa intinya? Bertumbuh. Gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian. Lalu setelah udah nemu produknya, bikin tim. Nah, tim ini penting. Kenapa? Karena kalau misalnya ingin berjalan cepat, mungkin bisa jalan sendiri. Namun jika ingin berjalan jauh, jalanlah bersama-sama. Kalau misalnya tadi melakukan validasi, tadi ngetes, masak segala macam, lakukan sendiri. Kalau misalnya rame-rame ngelakuinnya, nanti banyak perdebatan, akhirnya nggak jualan-jualan. Nah, ketika baru mulai, itu lakukan sendiri aja. Masak sendiri, ke pasar sendiri, terus biar apa? Biar cepat gitu.
Nah, tapi kalau misalnya mau bertumbuh, misalnya mau jualan di mana, misalnya di buka cabang, buka toko segala macam, kalau bisa jalan bersama-sama gitu. Nah, isi timnya itu ada siapa saja. Kebanyakan kalau misalnya pedagang itu semuanya dikerjain sendiri, dia yang masak sendiri, dia yang nge ngelayanin sendiri, dia nyatet keuangannya sendiri, dia yang mikirin bikin buka cabang di mana sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya berkembangnya itu lama. Nah, tapi kalau bikin tim, semua ada bagian-bagian sendiri, keuangan sendiri, dia yang masak-masak sendiri, dia terus yang mikirin pengen bisnisnya kayak gimana itu ada sendiri. Nah, di dalam tim setidaknya ada 3 orang ini minimal, yaitu siapa aja? Technician. Nah, technician itu siapa? Dia yang masak. Ibarat kata mau jualan nasi goreng misalnya, dia yang masak, dia ahlinya. Gitu. Dia bertanggung jawab pada produknya. Nah, kalau misalnya nasi gorengnya kurang asin, ya dia tanggung jawab. Gimana caranya supaya tambahin garam lebih enak lagi gimana? Dia fokus pada produknya. Nah, jangan disuruh mikir mau buka cabang di mana gitu. Jangan disuruh mikir technician nih. Dia cukup fokus pada produknya saja gitu. Misalnya dia bagian apa misalnya jasa cuci sepatu. Ya dia fokus pada nyuci sepatunya aja. Nggak usah mikirin perkembangan bisnis segala macam gitu. Lalu yang kedua adalah manajer. Dia yang mengatur, mengawasi dan memotivasi karyawannya ini. Karyawan ini bisa dibilang technician-nya juga. Nah, supaya apa? Supaya sesuai dengan aturan yang dibikin. Kenapa? Karena kadang kalau misalnya technician gitu, masak, ternyata di rumah dimasakin sama istrinya mungkin, atau dimarahin sama suaminya misalnya. Akhirnya pas masak nasi gorengnya itu, wah bumbunya ditambah-tambahin akhirnya, karena sebel. Aduh ini uang belum cair nih gimana. Akhirnya masakannya kan nggak enak, mempengaruhi pada bisnis. Nah, manajer inilah dia yang mengawasin, kok itu bumbunya kebanyakan dites. Wah, ini kebanyakan bumbunya, jangan-jangan. Nah, harus ada manajer yang mengawasin. Supaya apa? Supaya sesuai dengan aturan yang dibikin tadi, SOP-nya tadi yang dibikin. Dari situ. Manajer juga nyatet keuangannya, dia nyatet ini kenapa kok belanjaannya kok makin banyak pengeluaran ya. Nah, dia ngecek dia. Si technician, ya saya yang penting technician jangan disuruh mikir keuangan. Technician dia mikirin masak aja supaya lebih enak. Manajer yang mengawasin gimana caranya keuangan ini bisa lebih efisien dari situ. Jadi harus dicek kembali. Entrepreneur dia yang menciptakan perubahan. Nah, entrepreneur ini dia yang punya mimpi. Mungkin awalnya nasi gorengnya di gerobak, dia punya mimpi gimana caranya bikin nasi gorengnya ini jual di mall misalnya, atau jual buka cabang baru misalnya. Itu tugasnya entrepreneur. Iya. Jadi setiap tadi ya, entrepreneur, manager, technician itu punya job desk-nya sendiri. Supaya apa? Supaya nggak pusing kepala ini, mikirin makanan, terus mikirin uang lagi, mikirin mau buka cabang segala macam. Akhirnya apa? Akhirnya lama bertumbuhnya dari situ. Oke? Lalu yang terakhir ada, ini nomor 6 adalah promosi. Kalau misalnya kita punya produk enak, tapi kita nggak ngasih tahu orang-orang nggak tahu kalau kita punya produk enak. Nah, jadi setelah tadi disiapkan produknya udah enak, terus kita timnya udah bagus, operasionalnya udah bagus, promosikan sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk ngasih tahu orang kalau kita ini lagi jualan loh. Gitu. Kalau kita nggak ngasih tahu, orang mana tahu gitu. Jadi promosikan. Mungkin kalau di Instagram itu bisa buy one get one, atau mungkin Instagram Ads, Facebook Ads. Misalnya Bapak Ibu jualannya offline soto misalnya. Promosikannya di media sosial. Soto Madura misalnya. Hari ini ada buy one get one loh gitu. Jadi orang-orang wah mumpung ini. Jadi lebih murah harganya di situ. Jadi setidaknya orang-orang tahu dulu kita punya produk enak. Nah, kalau misalnya produk kita enak, orang-orang pasti balik lagi gitu. Tapi kalau misalnya tadi nggak enak, ternyata produk kita biasa aja, orang cuma datangnya gara-gara promosi aja, gara-gara buy one get one. Akhirnya apa nggak balik lagi.
dari situ. Jadi sebelum dipromosikan harus ibarat kata pondasinya itu harus kuat dulu. Oke, kalau sudah kuat pondasinya, mau dibikin apapun, mau dipromosikan bagaimanapun itu enak gitu. Nah, ini perjalanan dari promosi. Jadi gimana caranya orang-orang dari yang belum tahu menjadi tahu gitu. Misalnya orang-orang belum tahu kalau kita ini jualan nasi goreng. Gimana orang-orang yang belum tahu tadi itu menjadi tahu dengan cara apa tadi? Iklan, dengan cara buy one get one, dengan cara mungkin giveaway segala macam. Nah, gratis bayar apa namanya? Nasi goreng bayar pakai doa. Loh, pernah nggak dengar itu? Bayar pakai doa. Tujuannya apa? Setidaknya orang-orang tuh dari belum tahu menjadi tahu dulu. Oh, ternyata di daerah sini ada nasi goreng. Nah, nasi gorengnya harus apa? Harus menarik. Jangan cuma nasi goreng udah isinya cuma ayam suwir gitu. Jangan, kalau bisa ada sesuatu yang bikin orang itu tertarik. Sehingga, ih, apa itu nasi gorengnya? Ada mungkin warna hitam ternyata nasi gorengnya. Nah, bikin orang tertarik. Gitu. Ketika Krimal ice cream tadi, es krim yang saya buat tadi tahun 2015, saya bikin tertariknya itu dengan cara apa? Dengan pakai batok kelapa. Biasanya es krim di dalam cup atau di dalam cone gitu. Nah, saya bikin di atas batok kelapa dari situ. Jadi bikin orang yang sudah tahu jadi tertarik. Setelah tertarik mereka akan kenal, oh itu dia lokasinya di mana, Surabaya, daerah Ngagel misalnya. Informasinya itu harus jelas semua, di mana, di Instagramnya tadi juga. Di WhatsApp-nya tadi mungkin harus jelasin juga jam berapa buka, jam berapa tutup. Itu harus kita jelasin informasi-informasinya. Supaya apa? Supaya mereka kenal. Lalu mereka akan mempertimbangkan, kalau misalnya saya beli di sana, harganya berapa ya? Kalau misalnya harganya ternyata nasi gorengnya 50.000, aduh, saya malas juga, mending saya beli di tempat lain harganya 10.000 gitu. Jadi mereka akan mempertimbangkan penawaran dari kita. Makanya itu kita harus bisa ngasih dulu penawaran yang menarik, entah itu buy one get one, entah itu bayar pakai doa gitu. Lalu mereka akan beli. Kalau misalnya penawaran kita menguntungkan mereka, mereka akan beli produk kita. Nah, kalau produk kita enak, mereka akan beli lagi walaupun nggak ada promosi, gitu. Kalau produk kita enak, produk kita bisa bikin orang apa ya, lebih dari ekspektasinya, mereka akan beli lagi. Itulah yang terjadi pada mungkin kalau misalnya di Surabaya soto cakhar, nggak ada promosi buy one get one. Ya, soto apalagi misalnya, atau misalnya sate yang terkenal di Surabaya itu nggak ada promosi buy one get one. Kenapa? Karena udah enak produknya. Jadi mereka akan beli lagi walaupun nggak ada promosi itu. Lalu mereka akan merekomendasi ke orang-orang yang belum tahu bisnis kita. Dari situ. Jadi fokus pertama apa? Fokus gimana orang yang belum tahu jadi tahu. Lalu gimana caranya orang yang dari tahu menjadi tertarik? Dengan cara tadi penawaran produknya mungkin beda dari yang lainnya, hanya bisa dibeli di toko Bapak Ibu. Di toko lain tidak bisa. Nah, dari situ orang kan jadi tertarik. Gitu. Oke. Yang terakhir adalah konsisten dan doa. Kalau misalnya tadi tumbuhan hanya cuma disiram 1 hari, nggak bisa, nggak akan tumbuh. Makanya itu konsisten tiap hari. Kalau misalnya nggak terjual hari ini, gimana caranya bikin strategi supaya besok terjual? Dan itu harus dilakukan konsisten. Salah satunya juga dengan belajar. Seperti itu. Dan terakhir adalah doa. Itu. Mungkin itu saja dari saya. Saya akan kembalikan lagi ke Mas Moderator. Terima kasih banyak. Mas Minat, Mas David Minat atas paparannya. Baiklah, hadirin yang saya hormati, pemaparan materi telah dibawakan oleh pemateri hari ini. Selanjutnya kita tiba pada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini akan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, peserta yang ingin bertanya dipersilakan menyebutkan identitasnya terlebih dahulu. Kedua, silakan mendekat untuk maju ke depan karena mic-nya
kabelnya tidak mencapai sampai di belakang. Mungkin bisa di daerah kursi biru di depan, oke? Karena tidak sampai. Yang ketiga, pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Mungkin ada Bapak atau Ibu yang ingin memberikan pertanyaan. Silakan. Tunggu mulai Pak ya. Kameranya dibalik aja sini biar peserta kelihatan. Oh ibu ya, kameranya sudah ke peserta. Duduk sini ya Pak. Mohon maaf, mungkin dari panitia ada yang bisa bantu nyatet juga. Soalnya mungkin terkadang nggak terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami nama Pak Heri sebagai Ketua RW 01 Ketintang Kelurahan Wonokromo, Kota Surabaya. Sedikit pertanyaan, tapi sebelumnya saya terima kasih atas pemaparan dari Mas Isyas. Itu sangat luar biasa. Cuma saya ada sedikit kendala kaitannya masalah memilih atau terkait keuangan. Saya sedikit punya usaha di jasa, tapi sistem keuangan saya itu tercampur dengan uang keluarga. Jadi hasil usaha kita campur dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya secara otomatis kaitannya uang itu bergulir terus. Akhirnya titik temunya enggak ketemu. Kerjaan selesainya uang habis, kerjaan selesai uang habis. Nah ini tolong saya minta petunjuk dan saran dari Mas Isyas, gimana cara supaya sistem manajemen keuangan kaitannya dengan jasa saya bergerak di bidang jasa yaitu percetakan. Kaitannya keuangan ini selama ini kan dana saya itu bergulir terus karena saya harus ini dana itu saya backup untuk kebutuhan rumah tangga supaya minimum lah 1 tahun itu saya harus punya sedikit tabungan untuk ini dan lain-lain. Tolong saya dibantu terkait manajemen keuangan untuk rumah tangga dan usaha itu. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin bisa langsung saya jawab ya. Sebelum menjawab, mohon maaf, bisa di stop dulu share screen-nya supaya. Oh iya, maaf. Oke, terima kasih. Oke, sudah ya. Baik, untuk dari pertanyaan Pak Heri, betul ya? Ya. Jadi bagaimana untuk manajemen pencatatan keuangan itu apa sih supaya lebih efektif, bisa dibilang. Sebetulnya musuh pencatatan keuangan itu ada 3. Yang pertama adalah lupa, yang kedua adalah malas, yang ketiga adalah tidak memisahkan. Ini adalah musuh kita ketika mencatat keuangan. Kita sering lupa ketika misalnya ada pesanan masuk, misalnya jualan gitu, ini kita nanti aja. Nah, lupa itu kadang gara-gara malas nyatet tadi, nanti nunda gitu. Akhirnya apa? Lupa tadi ada uang masuk, lupa tadi ada orang minjem uang, lupa tadi ada uang keluar. Nah, yang kedua adalah malas tadi, nunda, terus nanti ingat kok gitu, akhirnya lupa, ternyata ada uang dipinjem, ada uang ya mungkin kalau 1.000-2.000 nggak kelihatan, tiba-tiba ada orang minjem 5 juta cuman nggak bilang-bilang. Nah, itu bahaya. Jadi 2 ini harus diatasin dulu sebelum kita mikirin teknik apa ngisi kayak gimana. 2 ini harus diatasin dulu gitu. Percuma pakai aplikasi tapi lupa nyatet atau malas nyatet, percuma aplikasi tersebut. Dari situ mau secanggih apapun aplikasinya, kalau lupa nyatet nggak terisi gitu. Oke, 2 ini. Dan ketiga adalah tidak memisahkan. Ini berbahaya sekali. Karena apa tadi dari contoh dari Pak Heri, campur dengan uang rumah tangga juga, dengan bisnis. Ini yang berbahaya. Dari situ rasanya tadi banyak duit lah, kok tiba-tiba habis duitnya. Nah,
Itu bukan kendala, ya kendala semua orang ini. Saya pun begitu di awal. Rasanya tadi saya banyak duit ya, akhirnya saya foya-foya, saya beli macam-macam. Ternyata itu duit bisnis ternyata. Waduh, akhirnya saya nggak bisa muter modal. Nah, itu yang berbahaya. Jadi pisahkan antara bisnis dan rumah tangga, antara bisnis dan pribadi juga. Dengan cara apa? Kalau misalnya nggak punya aplikasi, 2 buku. Gitu. Yang satu buku untuk pribadi atau rumah tangga, yang satu adalah untuk bisnis. Jadi tidak tercampur. Nah, dan tentukan berapa persen masing-masing. Untuk rumah tangga berapa persen? Misalnya ada 10 juta. Dari 10 juta, kita untuk pengeluaran pribadi, makan, minum, segala macam, kira-kira berapa persen? Gitu. 2 juta cukup tidak? Nah, misalnya. Oh cukup, oke, dicatat 2 juta. Catat di awal itu, modal. Untuk pribadi. Lalu yang bisnis berarti 8 juta. Nah, jadi kalau misalnya yang pribadi ini, ya udah 2 juta itu aja yang dipakai. Kalau misalnya habis, baru tadi, misalnya mau minjem duit bisnis, langsung dicatat. Jangan nanti-nanti, jangan gampang itu kan toh uang saya juga gitu misalnya. Wah bahaya nanti. Jadi jangan males, jangan sampai lupa, dan harus dipisahkan seperti itu. Karena itu tadi percuma kalau saya ngasih aplikasi segala macam, percuma saya ngasih ini kolomnya segala macam, percuma kalau misalnya lupa nyatet, kalau misalnya malas nyatet, kalau misalnya nggak memisahkan tadi seperti itu. Gimana kira-kira mungkin terjawab Pak? Ya, saya kira cukup masuk. Ya, memang kenyataan seperti itu, jarang kita tulis. Karena uang keluarnya kita nggak tahu, tahu-tahunya menjelang masa kerjaan masuk, bingung lagi modal. Nah itu, ini yang selama saya alami seperti itu. Jadi kalau ada kerjaan memang uang banyak, tapi nanti kalau kerjaan lagi turun, uangnya habis. Nah itu, kadang-kadang seperti itu. Apa betul yang sampaikan tadi memang betul, memang kita hanya nyantet hanya ordernya saja dengan nilai sekian, itu kita tulis saja. Tapi kaitannya pengeluaran uang ini memang saya sendiri ya cara kita catat. Yang pernah kita catat kadang-kadang lupa. Tadi beli apa. Tapi untuk kaitannya dengan orderan itu kan beli belanja misalnya untuk material, misalnya kayak kertas-kertas kita tulis keuangan sekian-sekian. Tapi endingnya nanti kalau dana itu sudah masuk semua, itu nanti larinya kemana-mana karena nggak jelas. Betul apa yang saya akan lihat. Memang tolong saya terima kasih nanti untuk catatan saya, mudah-mudahan ke depan nanti lebih baik lagi. Oke, terima kasih Mas. Baik, sama-sama. Enggak terjawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Pak Heri. Mungkin selanjutnya ada yang bertanya? Mungkin soalnya bisa ini ya. Duduk saja. Silakan perkenalkan diri untuk pertanyaannya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mas Hamid. Saya Bapak Abbas dari RT7. Terima kasih sekali ini. Zoom meetingnya ini sangat bagus ini, jadi sangat memotivasi kami. Jadi tadi paparan Anda yang pertama tadi itu dimulai dari hal-hal kecil, saya sangat setuju sekali. Jadi jangan ada alasan-alasan terbentur misalkan tempat atau modal, dana dan lain-lain. Jadi tetap bergerak walaupun hal kecil. Tadi Anda memulainya dari iskrim, betul sekali ya. Jadi iskrim itu benda cair, jadi Anda punya tempat di Surabaya, kebetulan ada konsumen di daerah Madura tadi ya disampaikan ya. Nah itu menurut saya kan terbentur tempat, waktu, karena kalau terlalu lama bukan es krim yang diterima di Madura, mungkin air Air manis ya gitu ya Mas ya. Tadi Anda belum menjawab ini.
pesanan dari Madura tadi bisa terrealisasi atau memang harus buka perintis di daerah sana, itu satu. Yang kedua, jika seseorang memulai bisnis terjadi kegagalan, misalkan bisnis jenis A, sudah berusaha dan ternyata gagal, pertanyaannya apakah kita mencoba untuk membuka bisnis jenis B? Jadi ada dua. Yang ketiga, pertanyaan terakhir, ketika terjadi kegagalan dalam sebuah bisnis ini, biasanya seorang entrepreneur itu atau pemula itu mengalami mental yang rontok. Jadi mereka takut untuk mencoba lagi karena memang tidak mudah dan perlu banyak aspek untuk memulai lagi. Ini kira-kira gimana menurut Anda memotivasi jiwa kita untuk bisa bangkit lagi? Karena saya banyak punya teman-teman itu yang usahanya gagal dan saya misalkan karena memang mungkin bukan secara ini religius, dia tidak bisa mengembalikan bahwa kehendak Allah, takdir Allah itu di atas segala-galanya. Akhirnya ada saya stres berat, terus semuanya jadi berantakan gitu Mas. Jadi tiga ini yang mendasar. Mungkin itu Mas Hanifah yang bisa saya ajukan pertanyaan, semoga dijawab dengan baik dan bisa memberikan masukan-masukan kepada kami, khususnya kepada saya, karena saya juga kebetulan entrepreneur walaupun kecil-kecilan, dan saya juga sering jatuh bangun. Masuk di posisi sekarang ini saya juga lagi stagnan. Saya di bidang IT Mas, jadi kendala saya yang saya hadapi sekarang ini suplai barangnya itu macet, permintaan banyak tapi macet. Ya seperti itu Mas ya. Jadi itu tadi pertanyaan dari saya. Sekali lagi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Maaf, dengan Bapak siapa tadi namanya? Saya Bapak Abbas. Bapak Abbas. Oke, pertanyaannya ini saya ulang lagi ya. Yang pertama tadi, apakah yang es krim tadi dikirim Madura, apakah jadi dikirim atau tidak? Bukan? Ya, betul. Akhirnya tidak jadi dikirim. Saya cancel. Kenapa? Karena saya tidak pengen mereka bayarnya sama, itu es krimnya harga 20.000, tapi pas nyampe itu ya cair. Otomatis kan berarti apa ya? Itu kan tidak sesuai ekspektasi mereka. Karena ekspektasi mereka kan es krim, kan air manis tadi. Nah, jadi mau tidak mau harus di-cancel. Jangan memaksakan sesuatu yang tidak bisa. Itu. Kecuali kalau misalnya tadi saya bikin tas yang ada apa namanya itu es batu, saya lupa namanya, dia bisa tahan 1 jam. Itu kecuali kalau ada itu. Nah, beda lagi waktu itu kondisinya saya nggak paham hal itu, saya nggak tahu ternyata ada tas seperti itu dari situ. Nah, lalu kalau misalnya saya berpikir kan kalau itu kan masih untung di Madura. Kalau misalnya mau dikirim ke Jakarta gitu, apakah bisa? Wah, itu PR lagi jadinya. Dan harus tadi modal lagi gitu. Kondisi saya tidak punya banyak modal. Sebetulnya pilihan saya itu bisa 2. Yaitu pilihan saya yang pertama adalah memulai bisnis yang lain, memulai bisnis baru online, atau yang kedua adalah mencari pemodal, investor. Nah, kondisi saya adalah saya masih pelajar. Saya masih pelajar yang apa bilangnya? Tugas kewajiban saya adalah belajar. Kalau misalnya saya mencari investor pun bisa, namun nanti saya nggak fokus untuk belajar tadi.
Jadi jangan kalau misalnya ini nggak bisa, ya udah berhenti gitu. Enggak. Pilihannya tergantung dari kondisi. Kalau misalnya Bapak Ibu sekarang fokusnya hanya berjualan, fokus misalnya nggak ada modal, misalnya perlu modal banyak, kayak misalnya tadi pengembangan untuk supaya es krimnya ini bisa nyampe ke Madura, bisa nyampe ngirim pulau. Tentu kan harus punya modalnya, cari investor bisa. Karena apa? Karena itu cuman di situ fokusnya Bapak Ibu untuk berbisnis gitu. Sedangkan saya lagi belajar, jadi saya tidak mau terpecah kewajiban saya ini gitu. Oke, itu yang pertama, karena saya tidak bisa, karena saya pilihannya saya ingin fokus belajar, maka saya memutuskan untuk meng-cancel tadi. Saya tidak melanjutkan untuk bikin cabang atau bikin inovasi segala macam. Nah, jadi pilihannya saya membuat bisnis baru, bisnis online, yang ternyata bisa dikerjakan saat kuliah. Kalau misalnya ada pesanan pagi, saya kirim sore hari juga bisa ke JNE gitu. Beda kalau makanan. Kalau makanan ada pesanan pagi, ya harus dikirim saat itu juga, betul tidak? Ada pesanan orang pesan ayam goreng, ya harus saat orang pesannya pagi, ya kita harus masak pagi, nggak bisa kita masaknya sore, gitu. Nah, di sini saya lihat online itu sangat membantu saya bisa berbisnis dan saya juga bisa melanjutkan kuliah. Karena bisa fleksibel, karena juga gampang packingnya. Kalau misalnya fashion, palingan tinggal masukin plastik, terus kirim. Seperti itu. Jadi intinya apa? Intinya harus sesuaikan dengan kondisi. Kalau saya mungkin saya punya modal banyak, mungkin saya akan melanjutkan tadi Krimel, saya buka cabang. Tapi karena kondisi saya tidak banyak modal dan saya masih belajar di kuliah, akhirnya saya memutuskan untuk bisnis yang baru ini, fashion tadi. Seperti itu. Yang kedua tadi pertanyaannya adalah, kalau misalnya saya nggak salah, mohon maaf saya lupa tadi. Mohon maaf, pertanyaan yang kedua adalah, jika terjadi kegagalan, Mas Hanifah, jadi dalam melaksanakan sebuah bisnis atau memulai ternyata gagal. Nah, mungkin itu tadi sudah terjawab ya. Kalau misalnya pada tahun 2018 itu saya nggak langsung yang numbuh, nggak langsung yang jualannya sampai ribuan, enggak. Saya mulai belajar dulu. Ini kondisi baru mulai ya. Kondisi baru mulai. Saya belajar dulu. Ini kenapa yang nggak kejual ya? Saya coba cara A, nggak kejual. Saya coba cara B, nggak kejual. Saya coba cara C, gitu. Mulai terjual 1, mulai terjual 2, tapi kok lama ya? Saya coba cara D. Nah, cara-cara ini dari mana saya tahu? Dari belajar. Belajar dari mana? Dari YouTube, dari mentor, saya ikut kelas, langsung saya coba praktekin. Ternyata ada yang berhasil, ada yang gagal juga. Teori-teori dari mentor itu. Kenapa? Karena jualannya berbeda. Dia jualannya skincare atau jilbab, saya jualannya peci, berbeda caranya ternyata. Gitu. Dia ngejelasin hanya teknik untuk jualan skincare, teknik jualan jilbab. Nah, tadi saya coba-coba, akhirnya kalau gagal, saya coba belajar lagi, kira-kira cara apa ya yang berhasil. Nemu akhirnya dari situ, cara E, itu. Intinya apa? Intinya adalah praktek uji coba. Gitu. Cara A gagal, coba cara B. Cara B gagal, coba cara C. Tahu caranya itu dari mana? Dari belajar. Di YouTube sekarang gratis. Kelas sekarang harganya murah-murah. Jadi tergantung, balik lagi ke kita, apakah kita mau bergerak atau tadi pilihannya. Kita nggak bergerak berarti siap-siap aja untuk punah bisnisnya. Dari situ. Oke, belajar. Lalu yang ketiga, kalau misalnya sudah berjalan bisnisnya, sudah mulai berkembang tadi. Lalu tiba-tiba ya misalnya kayak terjadi pandemi COVID-19 ini. Pasti kan sebuah pukulan lah bagi kita. Kita kemarin rasanya lancar-lancar aja kok. Tiba-tiba ada pandemi COVID ini, semua langsung berubah. Nah, makanya saya tadi, kalau bisa dalam bisnis itu ada 3 orang tadi dalam tim. Yang paling penting adalah si entrepreneur sebetulnya.
Oke. Si entrepreneur ini yang membaca masalah. Oke. Dia yang membaca situasi. Ketika misal jualannya apa? Misal saya jual es krim. Misal situasinya tidak boleh orang datang untuk ke toko lagi gitu. PSBB. Ya sudah, saya fokus ke online. Jangan dipaksakan. Nah, yang technician, manager jangan disuruh mikir. Biarkan mereka gimana caranya operasionalnya itu berjalan. Yang menentukan kita mau berangkat kemana itu adalah entrepreneur. Gitu. Kebanyakan pembisnis itu, kebanyakan pedagang banyaknya itu mikirinnya semua, dia yang ngerjain, dia yang nge-manage, dia yang entrepreneur. Akhirnya apa? Pusing kepala ini, mikirin masakan, mikirin keuangan, mikirin situasi mau dibawa kemana, dia akhirnya pusing nih. Akhirnya apa? Nggak gerak-gerak gitu. Seharusnya dibagi 3 tadi. Si technician ya udah dia mikirin gimana caranya supaya ya tetap menjaga masakannya ini. Si manajer tetap gimana ngurusin keuangan ini supaya efisien dengan banyak pengeluaran gitu. Si entrepreneur dia yang melihat kondisi. Oh, tanggal sekian ada PPKM. Kira-kira apa yang bisa dilakukan ya? Berarti harus online gitu. Gimana caranya kayak gitu. Itu tadi biar nggak apa? Bagi 3 orang ini biar nggak pusing gitu. Makanya. Lalu bagi mungkin yang mengalami kegagalan, mungkin stres segala macam, saya mungkin bisa ngasih apa ya? Bukan motivasi ya. Bilangnya gagal itu udah masuk paket kehidupan. Ibarat kata kalau misalnya dalam kehidupan ini, mungkin ya saya masih bisa dibilang masih bocah atau apa, tapi saya membaca buku bahwasanya kita akan menghadapi fase-fase ini gitu, dan tidak bisa dihindarin. Yaitu apa? Yaitu kita akan merasakan sedih, yaitu kehilangan orang, ketika kita juga mungkin merasakan ditipu orang segala macam. Kita akan merasakan sedih di dalam hidup kita. Kita akan merasakan juga kebahagiaan. Kita pasti akan merasakan kebahagiaan dan kita akan merasakan berhasil. Namun perlu hati-hati, kita akan merasakan kegagalan juga pastinya. Dan itu udah satu paket, nggak bisa dihindarin. Tugas kita apa? Bergerak. Jalanin terus. Jangan berhenti. Kenapa? Karena suatu saat nanti akan muncul lagi kesuksesan. Jadi ini semua muter. Senang, sedih, gagal, sukses, nanti muter lagi. Sedih lagi, gembira lagi, seperti itu. Itulah kehidupan, roda berputar. Jadi tugas kita apa? Tetap mengayuh rodanya, tetap mengayuh sepedanya, supaya berputar lagi tadi. Kalau misalnya pas gagal kita berhenti, rodanya nggak berputar lagi. Stop di situ. Tapi kalau kita terus ngayuh, dia akan berputar. Dan percayalah, insya Allah. Seperti itu. Mungkin terjawab, Bapak? Kira-kira bagaimana? Mungkin ada yang mau didiskusikan? Sudah cukup, terima kasih. Alhamdulillah. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dan jawabannya untuk Pak Abbas dan Mas Hafiz Minhaj. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan? Mungkin terakhir ya, karena melihat waktu sudah lebih jam. Maaf, ya. Ibu-ibu dulu mungkin. Mungkin ibu-ibu mungkin dari tadi kan bapak terus. Ada pertanyaan? Oke. Boleh maju? Mohon maaf ya, keterbatasan alat. Terima kasih, saya Ibu Suyanti dari kelompok PKK
menjadi sub-BP KPK. Sub-BP KPK dari satu. Saya menyimak daripada itu semua tadi, saya punya mimpi, Mas. Saya juga punya mimpi untuk berbisnis. Saya sudah percaya diri mau membuka bisnis. Saya juga antusias untuk memilih. Saya sudah memilih apa yang akan saya buka usaha selanjutnya. Tetapi apakah setelah nanti saya berjalan baik online maupun tidak, karena yang saya pilih itu katakanlah produk yang jarang diminati dalam musim pandemi ini, katakanlah misalkan booster, baju booster. Modal yang saya keluarkan memang tidak banyak, otomatis lakunya agak lama, sedangkan saya membutuhkan laba yang agak cepat supaya bisa saya putar kembali untuk kebutuhan saya sendiri, keluarga saya, untuk perjalanan bisnis saya juga. Ini bagaimana? Saya ingin secara singkat aja dari Mas Nani. Itu aja. Terima kasih. Ibu mohon maaf, suaranya terputus, Ibu. Mungkin panitia bisa bantu tulis. Mas Hafiz, Ya. sudah dengar? Oke, sudah dengar. Saya mau membuka usaha secara online. Modalnya cepat, Mas. Jadi dengan modal cepat, tetapi karena kebutuhan saya mendesak, bagaimana caranya supaya perjalanan usaha saya itu ya bisa untuk katakanlah kasarnya untuk keluarga makan, untuk makan kebutuhan konsumsi, juga untuk bisa perputaran kembali, diputar kembali usahanya itu biar berkembang. Bagaimana caranya? Apakah ada solusi? Baik, Bu. Yang saya tangkap itu berarti masalah di modal, Bu ya? Ya, modal. Betul ya? Dengan pengeluaran untuk seharian juga ya terbatas juga. Ya. Jadi gimana caranya supaya ada modal sendiri untuk bisnis, tapi tetap bisa untuk memenuhi sehari-hari. Seperti itu? Ya. Ya, betul. Jadi kalau ya, Mas. Ya. Ya. Ya, seperti itu tadi. Modalnya cepat. Jadi kalau boleh saran, Bu ya, adalah dengan bekerja sama. Ketika kita tidak punya sesuatu, misalnya yaitu adalah tidak punya uang, tetapi kita punya skill, kita cari orang yang punya uang. Untuk apa? Untuk menanamkan modal. Nah, ketika kita tidak punya uang tadi, tidaknya kita harus punya skill. Misalnya Ibu bisa masak atau mungkin bisa ngejahit segala macam. Ibu tawarkan ke orang-orang yang punya uang, yang mau diputar uangnya. Dari situ. Untuk apa? Dimodalin. Nanti bagi berapa persen. Jadi uang yang Ibu punya juga bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan untuk bisnis juga ada sendiri uangnya. Dari situ. Jadi ini masalah pertukaran aja. Pertukaran saling menguntungkan. Kalau misalnya tidak bisa bekerja sendiri, maka kita perlu orang lain. Makanya kalau misalnya mau berjalan cepat tadi,
berjalan sendiri. Tapi kalau misalnya ingin bergerak maju, bergerak lebih jauh, itu harus bergerak bareng-bareng. Dari orang yang mungkin dia nggak bisa masak, dia nggak bisa jahit, tapi dia pengen bisnis misalnya. Nah, ibu bisa. Saya bisa ngejahit, saya bisa bikin jilbab. Nanti saya bikinin, nanti Mbak, Mas, nanti bikin brandnya, bikin namanya gitu. Nanti saya bantu jahitin. Atau mungkin biasanya anak muda kan pengen bisnis jualan makanan tradisional. Nah, ibu bisa masak. Jadi tawarin, Mbak Mas mau bisnis makanan tradisional. Nah, saya bisa masak. Nanti kita tadi bekerja sama, gitu, bagi hasil. Pilihannya dua, mau bagi hasil atau digaji tadi. Kalau bisa bagi hasil. Nanti modalnya ibu bisa putar lagi untuk apa? Untuk mengembangkan bisnis sendiri. Jadi yang awalnya ibu technician, tadi tukang masak, bertumbuh, ibu menjadi manajer. Nanti ibu nge-hire pegawai baru, yang pegawai baru ini masak, ibu jadi manajer karena ibu yang tahu masakan mana yang enak, ibu tahu bumbunya, resepnya itu. Lalu nanti ketika ibu punya modal lagi, ibu jadi entrepreneur, gitu, bertumbuh. Iya, sedikit panjang. Bagaimana? Kira-kira ibu? Sedikit tercerahkan. Iya, betul. Alhamdulillah. Jadi jangan berpikir kita ini hidup sendiri. Banyak orang yang punya uang tapi bingung mau diapain. Akhirnya bikin jas Louis Vuitton atau bikin macam-macam, beli yang lain. Bingung mereka. Nah, di sini ibu bekerja sama. Cari orang yang punya uang itu. Tukarkan skill ibu yang punya dengan tadi uang tadi. Gitu. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Baik, sama-sama Ibu. Terima kasih juga. Satu lagi Ibu. Monggo. Dari Mas Ibu bisa menanyakan mungkin dari banyak yang ingin menanyakan satu pertanyaan lagi, boleh? Halo, bisa mendengar? Ya. Kenapa? Ini masih ada satu pertanyaan lagi, apa masih bisa? Oh ya, monggo, silakan. Monggo. Sampai sore terjadi. Untuk kan mengingat waktu, mohon untuk kita harus jelas ya Pak. Ya, terima kasih Mas Hafid. Saya Pak Masum, di sini Ketua RT 2. Mungkin ini pertanyaan yang singkat saja untuk menutup sesi acara tanya jawab. Saya melihat ini adalah sebuah peluang pertemuan kita silaturahim pada hari ini. Nah, sepertinya ilmunya cukup bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, saya ingin mengenal lebih jauh sedikit. Jadi saya minta nomor teleponnya Mas Hafid, sama mungkin nomor yang bisa dihubungi. Nanti mungkin ada waktu kita bisa ketemu. Saya undang ngopi di sini. Saya punya koperasi yang ada dananya masih sisa banyak. Jadi bagaimana cara mengelola keuangan ini nanti. Begitu Mas Hafid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, nanti bisa dari panitia ngirim nomor saya. Tapi posisi saya sekarang lagi di Medan. Nah, bisnis saya lagi di Surabaya. Itulah enaknya di online. Jadi kalau di Medan pun saya masih bisa jualan di Surabaya dari situ. Tapi kita bisa komunikasi juga Bapak Ibu. Dari online nanti saya bisa bantu mengarahkan dari situ. Kopi online. Jadi, begitu saja nih. Nah, untuk manfaat nanti bisa nanti akan diberikan oleh panitia. Mungkin melalui Pak Heri, mungkin nanti bisa di-share ke bapak-bapak, ibu-ibu peserta yang sudah hadir gitu ya. Nanti bisa mungkin karena jarak bisa melalui online gitu ya. Sementara karena memang masih pandemi gitu ya. Baik, para hadirin sekalian, acara sesi tanya jawab telah berakhir. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada para pemateri
yakni Mas Hafiz, dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam seminar kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam seminar lainnya. Terima kasih.